Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, amma ba'du. Di sini saya mau membawakan materi tentang sumber ajaran Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shadiq, Magister Pendidikan Agama Islam, yakni tentang sumber ajaran Islam. Kemudian saya akan membawakan materi tentang hal tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian Al-Quran dan ruang lingkupnya. Nanti sumber ajaran Islam ada Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Merujuk pada sumber yang pertama, yakni Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tersebut sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman Islam atau pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam dan bernilai ibadat bagi yang membacanya. Kemudian ruang lingkup Al-Quran ini ada 5 pokok-pokoknya. Yang pertama ada tauhid, yakni berkaitan dengan kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari qadarnya beliau atau qadarnya Allah. Kemudian yang kedua adalah tuntutan ibadah sebagai perbuatan yang jiwa tauhid. Kemudian janji dan ancaman. Kemudian yang keempat adalah hidup yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang terakhir adalah inti sejarah atau cerita-cerita sejarah bagi orang yang taat dan orang-orang yang dolim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasar-dasar Al-Quran dalam pembuatan hukum Islam, yang pertama adalah tidak memberatkan, yakni sumber ajaran Islam itu ketika digunakan sebagai sumber hukum Islam diusahakan tidak memberatkan bagi pengguna hukum tersebut. Contohnya, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan jika ada suatu halangan atau suatu udzur. Kemudian boleh makan makanan yang diharamkan jika dalam keadaan terpaksa atau darurat, dan boleh bertayamum sebagai gantinya air wudhu. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya adalah menyedikitkan beban. Dari prinsip tidak memberatkan itu maka terciptalah prinsip menyedikitkan beban agar menjadi tidak berat. Karena itulah lahir hukum-hukum yang sifatnya rukhsah atau ringan, seperti mengqashar sholat dan lain sebagainya. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi tidak serta-merta Al-Quran itu langsung membuat suatu hukum yang hukum tersebut langsung misalnya langsung haram atau langsung halal dan lain sebagainya. Tapi ada penetapan hukum yang sifatnya adalah berangsur-angsur. Hal ini diketahui misalnya terhadap pengharaman suatu khamr atau minuman keras. Yang pertama, menginformasikan manfaat dan manfaatnya dulu. Kemudian mengharamkan pada waktu terbatas, yakni sebelum sholat. Kemudian larangan secara tegas bahwasanya khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan dan kullu muskirin adalah haramun. Dibuat suatu hukum haram secara tegas yang digunakan untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah kedudukan hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber ajaran hukum Islam yang berikutnya. Yang pertama, kedudukan hadis, sumber ajaran agama Islam yang pertama, yakni sebagai bangunan atau konstruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup dan sebagainya. Jadi Islam di sini membutuhkan sumber Islam yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan guna mengkonstruksi ajaran Islam tersebut. Mengacu kepada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Berdasarkan ayat tersebut, jadi yang pertama, ketika kita harus mentaati Allah, kemudian ulil amri di antara kalian setelah Allah adalah rasulnya. Jadi hukum agama Islam bisa dilihat dari peranan ayat di sini. Yang pertama adalah kepada Allah, kemudian setelah Allah atiur rasul wa atiullah wa atiur rasul. Jadi setelah penetapan taat kepada Allah adalah penetapan taat kepada Rasul.
Kemudian juga berdasarkan dari hadis Rasulullah yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadullu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara untuk kamu kalian yang dijamin tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul atau hadis. Kemudian kedudukan atau tingkatan hadis yang berada di bawah tingkatan kedudukan Al-Quran diantaranya, Al-Quran itu diterima secara qat'i atau meyakinkan, sedangkan hadis itu diterima secara dhonni, kecuali hadis mutawatir, ya. Keyakinan kita kepada hadis hanyalah secara global, bukan secara detail atau tafsiri. Sedangkan Al-Quran baik secara global maupun secara detail diterima secara meyakinkan. Yang B, hadis itu ada kalanya menerangkan semua yang bersifat global dalam Al-Quran. Ada kalanya memberi komentar terhadap Al-Quran, dan ada kalanya membicarakan sesuatu yang belum dibicarakan atau dikomentari terhadap Al-Quran. Maka sudah tentu keadaan statusnya tidak sama dengan derajat pokok yang diberi penjelasan atau komentar. Ya, jadi lebih umum Al-Quran, kemudian hadis itu kebanyakan memberi komentar, kemudian menjelaskan keglobalan Al-Quran. Yang ketiga, dalam hadis terdapat petunjuk mengenai hal tersebut, yakni hadis menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Kemudian fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam, yakni yang pertama, keberadaan hadis tidak dapat dijelaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran. Yang A, yang bersifat global garis besar yang merupakan rincian. Kemudian yang B, yang bersifat umum atau menyeluruh yang menghendaki pengecualian. Yang C, bersifat mutlak tanpa batas yang menghendaki pembatasan. Dan ada pula isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu atau mustarak, yang menghendaki penetapan makna yang akan dipakai dari dua makna tersebut. Kemudian lanjut kepada kedudukan ijma. Kedudukan ijma sebagai sumber ajaran Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sesuatu yang biasa dan termasuk sesuatu yang umum di antara kalangan ulama tersebut. Karena ikhtilaful a'immah itu rahmatun, atau suatu bentuk kasih sayang. Jadi bentuk-bentuk perbedaan ulama di antara kita itu malah lebih mempermudah kita dalam mencapai atau menghukumi sesuatu hal. Jadi ketika tidak bisa kita udur kepada ulama yang satu, kita bisa menetapkan ulama yang lain, dan begitu seterusnya. Tetapi pada prinsipnya jumhur ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukum dalam nas dan harus mempunyai landasan, ya. Jadi di zaman dahulu itu para mujtahid bersikeras atau mereka bekerja keras untuk bagaimana mempermudah umat agar mereka tidak kebingungan yang ketika menetapkan hukum yang hukum tersebut tidak ada di dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya kedudukan ijma ini menempati salah satu sumber dalil hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi nomor 3, nanti kan ada Al-Quran, kemudian hadis, dan yang ketiga adalah ijma. Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dari wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita tidak menemukan hadis di Al-Quran, kita mencari di As-Sunnah atau hadis. Jika tidak ketetapan lagi, maka kita mengambil ijma atau sepakatnya ulama. Kalau di kitab usul fikih definisinya adalah ittifaqu ulama ahli asri. Jadi sepakatnya ulama pada saat tersebut. Kemudian untuk menguatkan pendapat ini, jumhur ulama itu mengemukakan beberapa ayat dan hadis Nabi, diantaranya suratnya adalah ayat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi dan barang siapa yang menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang dilakukannya itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dari ayat tersebut itu Imam Zamakhsyari mengomentari bahwasanya ulama itu menunjukkan ijma mempunyai hujah tidak boleh diperselisihkan sebagaimana Al-Quran dan hadis. Sedangkan Amidi
mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang amat kuat petunjuknya tentang kehujahan ijma. Jadi pendapat diperbolehkannya ijma atau dasar ijma itu diambil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 ini. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan qiyas sebagai sumber ajaran Islam. Definisi qiyas itu adalah suatu cara penggunaan ra'yu atau pendapat untuk menggali hukum syara atau hukum syariat Islam dalam hal-hal yang nas Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas ya. Jadi yang pertama adalah Quran, kemudian itu adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang terakhir bila ijma pun itu belum sepakat maka kita mengambil thariqah yang terakhir, yakni thariqatul qiyas atau qiyas menyamakan dengan penggunaan ra'yu atau pendapat kita atau pikiran kita untuk mengenali hukum syara. Nah, bentuk pertama secara sederhana disebutkan qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nas secara langsung, tapi karena merujuk kepada nas ya, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nas walaupun tidak secara langsung. Maksudnya ya dasar-dasar pengambilan qiyas ini tidak sembarangan. Jadi kita tetap berdasarkan terhadap Al-Quran dan hadis, tidak serta-merta kita menggunakan akal pendapat kita secara mutlak saja, tapi tetap dibatasi dengan nas Al-Quran maupun hadis. Sedang mengenai definisinya, menurut ulama usul fikih, qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian yang lain yang ada nasnya. Jadi disamakan hukumnya antara hukum yang satu yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, kemudian kita samakan yang hukum atau permasalahan baru yang itu tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Kemudian para ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa ilat di dalam qiyas merupakan suatu sifat yang berfungsi untuk pengenalan suatu hukum. Sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut menurut ulama kita, menurut ulama mereka sebagai suatu tanda atau indikasi kebenaran suatu hukum. Misalnya khamr itu diharamkan karena ada sifat memabukkan terhadap dalam khamr yang terdapat dalam khamr. Terus jadi semua yang memabukkan, kan di Al-Quran sudah jelas bahwasanya khamr itu diharamkan. Berarti semua yang memabukkan, baik itu barang apapun, jika memakai thariqatul qiyas atau istinbatul hukminya dengan cara qiyas, penetapan hukumnya dengan cara qiyas, maka semua yang memabukkan berarti adalah sesuatu yang diharamkan. Dan ketika keharaman tersebut itu dilakukan, maka seseorang yang melakukan itu tersebut adalah seorang yang berdosa. Kemudian tidak ada dalil pasti sebenarnya atau petunjuk yang pasti yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dalil syara untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mustahid itu menetapkan hukum syara di luar yang ditetapkan oleh nas. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat kedudukan qiyas sebagai dalil hukum syara. Jadi para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang penggunaan hukum qiyas ini. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Terus ada yang membolehkan selama qiyas tersebut tidak berlebihan. Kemudian mencakup pada subbab yang kedua, yakni pengertian tentang nas dan syariah yang nanti tetap berkaitan dengan sumber ajaran Islam yang keempat tadi. Maksudnya Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma dan qiyas. Yang pertama adalah pengertian nas. Menurut bahasa, nas adalah raf'us syai atau munculnya segala raf'us syai'un atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Ya, jadi munculnya rafa'ah asyai'u. Oleh sebab itu dalam mimbar nas ini sering disebut sebagai munasahat. Sedangkan menurut istilah antara lain dapat dimakan di sini. Menurut Imam Ad-Dabusi, yakni suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada zahar bila ia dibandingkan dengan lafaz syahir. Kemudian jadi pengertian yang diambil kemudian dari Al-Bazawi itu adalah lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz zahir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwasanya kita dapat mengambil hukum dari lafaz tersebut secara zahir, bukan kita merumuskan lafaz tersebut kemudian baru tercipta hukum, tidak, tapi sudah nyata-nyata dari ayat tersebut sudah bisa diambil hukum. Contohnya adalah ayat tentang penghalalan bai' atau jual beli dan mengharaman riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Nah, dilalah nas pada ayat ini adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba.
Ya, jadi dalam ayat tersebut sudah nas secara sharih dan secara zahir disebutkan bahwasanya Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli yang secara sah. Yang kedua kemudian adalah pengertian syariah. Dilihat dari sudut kebahasaan kata, syariah bermakna jalan yang lapang atau jalan yang dilalui air terjun. Kemudian syariah secara bebas adalah semua yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Quran maupun melalui sunnah Rasul. Ini pengertian syariah menurut Muhammad Salam Maskud dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami. Salah satu makna syariah adalah jalan yang lurus. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 8, "Tsumma ja'alna ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah kemudian teori dan konsep istinbatul hukmi dalam Islam. Kita perlu tahu bahwasanya ulama-ulama kita itu dalam istinbatul hukmi atau penggalian hukum dalam Islam itu tidak sembrono atau tidak serta-merta menggunakan ra'yu atau pendapat mereka saja. Ini kebutuhan bagi tersedia metode istinbatul hukmi sederhana dan siap pakai untuk mendesak. Ini karena banyaknya kasus-kasus fikih itu yang tidak mudah ditemukan jawabannya dalam kitab fikih maupun dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis. Untuk menangani kasus tersebut, maka ulama kita sudah membuatkan patokan atau membuatkan dasar dalam hal ketika suatu masalah atau kasus yang belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqu masail bin nadhairiha secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan matiban mulhaq dan mulhaq bih. Kemudian pertanyaannya, bagaimana istinbat jama'i dengan mempraktekkan qawaid fiqhiyah? Qawaidul fiqhiyah itu mesti diselenggarakan dengan tetap mengacu pada kitab-kitab usul fikih. Maka metode ini ada metode bayani, metode qiyasi, dan metode istilahi atau maqasidi. Yang pertama adalah metode bayani. Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nas Al-Quran dan hadis. Kemudian istilah dari metode ini adalah manhaj istinbat al-ahkamu min ulama'il nas. Nas yang dimaksud berupa nas juz'i, tafsili, nas kulli, ijmali, dan nas yang merupakan kaidah umum. Kemudian metode bayani ditempuh dengan mengkaji sebab-sebab atau wurudul hadis baik yang makro atau mikro, kemudian mengkaji teks ayat atau hadis dari perspektif kaidah bahasa al-qawaidul usuliyah al-lughawiyah, kemudian mengkaitkan nas yang dikaji dengan nas yang lain, munasabatul ayat, kemudian mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan maqasidus syariah, dan seterusnya. Kemudian ulama usul fikih itu membagi takwil kepada dua bagian. Yang pertama takwil qarib dan yang kedua adalah takwil ba'id. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni metode qiyasi. Yang dimaksud dengan metode qiyasi sama seperti yang saya jelaskan awal tadi adalah ijtihad melalui pendekatan qiyas. Dalam konteks ini ada baiknya saya kemukakan pendapat Imam Syafi'i yang beliau berpendapat bahwasanya innal ahkama la tu'khadu illa min nasin aw hamlin ala nasin. Jadi hukum Islam itu tidak hanya diambil dari nas saja atau dari penggabungan pada nas. Hukum Islam itu hanya bisa diambil dari nas atau penggabungan daripada nas tersebut. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya dia berkata begini, ikraf al-asbaha wal amthala wa qis al-umura inda dalik. Jadi ini dipakai sebagai suatu thariqah atau suatu dalil untuk pengkiasan. Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa dan persoalan-persoalan yang sama, dan ketika itu lakukanlah qiyas menyangkut berbagai persoalan. Nah, ketika kita mau menggunakan thariqah qiyas
terdapat unsur rukun yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah al-aslu, yakni kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar nas. Al-aslu ini disebut sebagai makis alaih atau yang dikiasi ya. Al-aslu sama dengan makis alaih atau musabbabeh atau yang diserupai seperti khomer dan contoh di atas. Yang kedua adalah al-far'u, yakni kasus yang tidak memiliki ketentuan berapa hukum nas. Jadi al-aslu tersebut ada hukum nasnya, jika al-far'u tidak ada hukum nasnya. Al-far'u biasa disebut juga makis atau musabbah, yang dikiaskan atau yang diserupakan. Misal masalah ulama masalah minuman keras, bir dan contoh-contoh yang lain. Kemudian hukum asli, hukumul asli, yakni hukum yang terdapat pada asal yang ditetapkan berdasarkan nas, misalnya hukum haramnya khamar. Yang keempat adalah ilat, jadi sifat yang menjadi titik persamaan antara asal dan far', seperti memampukan atau al-iskar, seperti pada dalil pengharaman khamar itu adalah ilatnya memabukkan. Jadi setiap barang yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Yang terakhir adalah metode istilahi. Istihad metode istilahi ini adalah istihad yang mengacu pada maqasidus syariah, yang tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam. Oleh karena itu bisa disebut juga istihad maqasidi, yakni karena mengacu pada tujuan maqasidus syariah tadi. Para ulama atau para fuqaha ini menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau maslahah kepada umat manusia, baik lahir maupun batin, dunia maupun di akhirat. Nah, kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian atau istiqra' yang mereka lakukan terhadap nas-nas tasyri', Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalil-dalil sekunder semacam ihtisan, kemudian maslahah mursalah, kemudian uruf pada hakikatnya juga merujuk pada maqasidus syariah. Oke. Kemudian yang poin yang istihad dan perbedaan mazhab. Dari segi bahasa, istihad berarti mengerjakan sesuatu dan segala kesungguhan. Dengan menurut ulama, pengertian syarak istihad adalah al-istihadu wa istifrawul wus'i fi nailil hukmi fi nailil hukmin ra'iyin bitarikil istimbati minal kitabi wa sunnati. Jadi menggunakan seluruh kesanggupan atau seluruh kemampuan badan untuk menetapkan hukum syarak dengan jalan memetik atau mengeluarkan dari kitab makna Al-Quran dan as-sunnah atau hadis. Adapun pengertian istihad secara bebas adalah mencurahkan segala tenaga pikir untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syarak dengan cara tertentu. Kemudian yang kedua adalah perbedaan mazhab. Menurut bahasa, mazhab berarti suatu jalan atau tempat yang dilalui. Menurut ulama, istilah para faqih, mazhab mempunyai dua pengertian, yakni yang satu adalah pendapat salah seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah, dan yang masuk di kita kan ada 4. Yang pertama Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Itu sebagai ulama Sunni. Hal yang kedua adalah kaidah-kaidah istinbat yang dirumuskan oleh seorang imam. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau mujtahid mutlak mustakil tentang hukum yang mempunyai akal tentang hukum suatu masalah tentang kaidah-kaidah istinbat. Jadi tidak serta-merta ulama atau di kalangan kita yang hidup pada modern ini tidak bisa melakukan istinbatul hukmi atau tidak bisa memunculkan suatu mazhab baru, karena pikiran kita itu terbatas, tidak seperti otak-otak ulama kita yang pada zaman salaf seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Dengan demikian maka pengertian bermadzhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat, karena pintu mustahid di sini di zaman sekarang itu sudah tertutup karena tidak ada orang yang mampu melakukan ijtihad seperti ulama-ulama terdahulu. Mungkin cukup presentasi atau pemaparan tentang materi dari saya. Yang jelas kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan sumber ajaran yang pertama yang dijadikan oleh para mujtahid dalam menentukan hukum ajaran Islam. Kemudian yang kedua nanti ada hadis, juga yang ketiga ada qiyas, yang ketiga ada ijma', dan yang terakhir ada qiyas jika memang tidak ada nas-nas yang sharih, tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian para ulama juga belum sepakat, kemudian ada hukum kasus-kasus baru yang belum tidak atau yang tidak terbacakan terhadap kitab-kitab ulama salaf atau ulama yang
tempo dulu atau ulama yang kuno dulu, maka dipakai thariqatul qiyas atau penyamaan hukum menggunakan ra'yu. Jadi sekian dari saya, mungkin ada kesalahan, mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mada Promadi pamit undur diri dari prodi PAIA semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Muslihun Toko Blitar. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.